Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Yang terhormat Bupati Tanggamus Ibu Hajah Dewi Handayani SEMM, yang kami hormati Asisten Administrasi Umum, para pejabat pimpinan tinggi Pratama Kabupaten Tanggamus, dan hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama, sehingga pada sore hari ini kita diberikan keringanan langkah untuk hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Sekolah, Koordinator Balai Penyuluh Pertanian, dan Kepala UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, Jumat 11 Agustus 2023 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Prosesi pelantikan, pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan keputusan Bupati Tanggamus. Pengangkatan dalam jabatan pengawas pelaku Kepala UPTD Layanan Pendudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli atas nama Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Dr. Teguh Setiabudi MPD. Keputusan Bupati Tanggamus nomor 821.29 garis miring 840 garis miring 43 garis miring 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan kepala sekolah lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus dan nomor 821.29 garis miring
817-43-2023 tentang pengangkatan pemberhentian Koordinator Balai Penyuluh Pertanian. Apabila di kemudian hari terdapat keliruan dalam putusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 8 Agustus 2023, Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani cap ditandatangani. Lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri dan keputusan Bupati Tanggamus. 1. Budi Hartono Eskom, Kepala UPTD Layan Pendudukan dan Pencatatan Sipil Gisting. Keterangan nomor urut 1 sampai dengan 3 diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan berlaku untuk eselon 4B. 4. Inyoman Sumatra SPD SD, Kepala SD Negeri 2 Ratau Kijang, Kecamatan Pugung. 5. Yohanes Suryono SPD SD, Kepala SD Negeri 1 Banjar Agung, Kecamatan Limau. 126. Andreas Haryadi SST, Koordinator Balai Penyuluh Pertanian, Kecamatan Bandar Negeri Sermong. Keterangan nomor urut 4 sampai dengan 126 diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selesai. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat, tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023, saya, Bupati Tanggamus, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan Kepala Sekolah, Koordinator Balai Penyuluh Pertanian, dan Kepala UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi kita. Bupati Tanggamus, Dewi Handayani. Pengambilan kata pengantar dan pengambilan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Selanjutnya, ikutilah kata-kata saya dengan hikmat. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniawan disilakan kembali ke tempat.
Kepada saksi disilakan menyerahkan petikan. Panggil izin benda. Kepada Bupati Tanggamus disilakan menuju tempat yang telah disediakan. Kepada pejabat Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Asisten 3 Kepala BKPSDM, Kadis Capil, Kadis KPTPH, para camat ataupun yang mewakili, para kepala sekolah, KUPTD, Capil, dan penyuluh pertanian, hadirin tamu undangan semua yang saya hormati dan saya banggakan. Mengawali sambutan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji PNS dalam jabatan Kepala Sekolah, Koordinator Balai Penyuluh Pertanian, dan Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Selawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya baik di dunia dan di yaumil akhir kelak. Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudari yang baru saja dilantik. Jabatan ini adalah amanah dan kepercayaan yang diberikan di pundak saudara-saudari sekalian, yang merupakan hasil dari evaluasi terhadap kinerja, dan dalam hal ini saya tegaskan tidak ada jual beli jabatan. Jadi kalau sampai ada yang terlibat dalam praktek jual beli jabatan, tentunya akan menjadi perhatian kami dan tentunya akan ada sanksinya. Karena kalau sudah jual beli jabatan, jadi menjalankan tugasnya juga nanti tidak akan serius, tidak ada fokus, karena merasa sudah ada kompensasi yang diberikan. Jadi tolong ya, kalau ada segera laporkan, tentunya nanti akan kita berikan tindakan. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mutasi dan promosi tugas jabatan merupakan hal yang biasa dalam suatu organisasi pemerintahan yang bertujuan untuk dilakukan penyegaran, peningkatan kualitas pelayanan, serta mengisi kekosongan jabatan. Untuk diketahui bahwa kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus merupakan kewenangan Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian PPK. Di daerah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Saya berharap kepada saudara-saudara yang telah dilantik agar segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan terus meningkatkan kinerja selaku pelayan publik serta menjaga amanah yang telah diberikan, dan untuk pejabat yang menempati jabatan baru agar segera menyesuaikan diri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kepada para kepala sekolah yang baru dapat saya informasikan bahwa paradigma pendidikan saat ini menawarkan begitu banyak program, utamanya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bisa saudara-saudari ikuti. Di antaranya program sekolah penggerak menjadi pengajar praktik bagi guru penggerak, kampus mengajar, dan masih banyak lagi yang lainnya, di mana dari semua program tersebut mempunyai tujuan untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri. Ini pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang sangat kompleks. Saudara-saudari sekalian sebagai garda terdepan dituntut untuk mampu menjadi agen perubahan bagi ekosistem di lingkungan saudara. Kepala sekolah harus mempunyai kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, manajerial, dan akademik
evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta sosial. Kepada para koordinator Balai Penyuluh Pertanian yang baru, saya mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak bisa dilepaskan dari kinerja para penyuluh, karena penyuluh merupakan garda terdepan dalam pembangunan pertanian. Oleh karena itu, saya mengajak para penyuluh untuk mencintai profesinya secara utuh dengan terus meningkatkan kinerja yang tertib dan terukur. Peningkatan kinerja dapat diawali dengan melaksanakan tupoksi penyuluh pertanian dengan memberikan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama, yaitu petani dan pelaku usaha beserta keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam sistem kerja laku susi, latihan, kunjungan, dan supervisi. Dan melakukan 9 indikator penyuluh pertanian yang tepat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pembangunan pertanian dan kesejahteraan para petani. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya pesan saya kepada para kepala UPTD pelayanan Dukcapil yang baru bahwa sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, semua pelayanan administrasi kependudukan bersifat pro rakyat. Antara lain pelayanan gratis, KTP elektronik berlaku seumur hidup, stelsel aktif. Artinya saya berharap seluruh jajaran Disdukcapil lebih maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Terkait hal tersebut, mari kita bersama-sama bertanggung jawab dan berkomitmen atas pelayanan administrasi kependudukan yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Dengan adanya keberadaan UPT pelayanan Dukcapil diharapkan dapat mengurangi persoalan masyarakat yang tinggal di wilayah yang cukup jauh dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit bila harus datang ke dinas. Terlebih jika terjadi kendala teknis sehingga waktu yang dibutuhkan tidak hanya 1 hari. Kondisi ini memberi ruang munculnya praktek percaloan. Mendekatkan pelayanan melalui keberadaan UPT diharapkan tidak hanya membantu masyarakat, tapi juga mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Untuk itu, bagi Kepala UPTD, Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar terus meningkatkan inovasi-inovasi dan kinerja pelayanan agar kebutuhan administrasi kependudukan dapat dilayani dengan maksimal. Kepada semua pejabat dan ASN, saya minta tingkatkan terus kompetensi saudara-saudari, tanamkan nilai-nilai dasar berakhlak, nilai-nilai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yaitu nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi pondasi budaya kerja ASN yang profesional sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pejabat yang dilantik yang saya banggakan, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan bahwa tak terasa sudah hampir 5 tahun saya dan Bapak Wakil Bupati melaksanakan pengabdian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus periode tahun 2018-2023. Telah banyak prestasi dan hasil pembangunan yang kita laksanakan bersama, baik itu di bidang pendidikan, pertanian, dan administrasi kependudukan. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pejabat dan ASN yang turut serta dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Karena bila ada suatu keberhasilan yang dicapai, itu bukan karena bupati atau wakil bupatinya saja, tetapi karena kerjasama dan kolaborasi yang baik di antara kita semuanya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dapat menjadi ladang amal ibadah untuk kita bersama. Dan mungkin selama pelaksanaan tugas banyak kehilapan dan juga kesalahan yang kami lakukan. Untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam secara tulus kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Namun demikian PR-PR dan tugas-tugas pembangunan ke depan juga masih banyak, dan itu semua harus dapat kita lanjutkan bersama-sama insya Allah. Nah, dengan segala hambatan dan keterbatasan yang ada, alhamdulillah kita bisa melewati begitu banyak tantangan dan juga kendala, di antaranya adanya pandemi COVID-19 yang melanda selama lebih kurang 3 tahun ini. Namun alhamdulillah secara perlahan dan secara pasti bisa kita lewati bersama dan dengan segala kerja keras kita. Dan tentunya kita juga senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena dalam situasi apapun Kabupaten Tanggamus dapat dikatakan sebagai kabupaten yang cukup kondusif. Sekali lagi mari kita lebih tingkatkan lagi kesulitan kita, kekompakan kita, khususnya dalam berkarya dan memberikan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat dan juga daerah Kabupaten Tanggamus melalui bidang dan juga tentunya tugas kita masing-masing. Untuk itu sekali lagi secara pribadi saya menyampaikan permohonan maaf ya, karena Bunda Dewi juga manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan hilaf. Untuk selanjutnya saya mohon dukungan serta doa yang terbaik ya, agar Allah SWT tentunya memberikan yang terbaik untuk Bunda, untuk saudara-saudari semua, dan untuk Kabupaten Tanggamus, juga untuk kita bersama. Manusia hanya bisa berdoa dan juga berikhtiar, namun Allah lah yang akan menentukan apa yang terbaik untuk kita semuanya. Termasuk juga pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini. Ini bukan suatu kebetulan, tapi ini adalah suatu ketentuan. Ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Bunda Dewi selaku PPK hanya perantaranya. Ya, jadi jangan sampai nanti ada anggapan penyesalan dan sebagainya, karena apapun bentuknya ini adalah suatu ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Dan bukan berarti dengan pelantikan ini kemudian Bapak Ibu sudah merasa bahwa sudah aman ya, kemudian juga tidak berusaha bekerja sebaik-baiknya, karena tetap ini masih dalam proses ya pengawasan dan juga evaluasi tentunya dari Bunda dan juga jajaran ya. Sekali lagi, bila kita berkarya baik, berkinerja baik, tentu masyarakat akan merasakan dampak daripada pengabdian serta kinerja kita. Dan yang utama tentunya Allah akan melihat bahwa kita telah bersungguh-sungguh. Tadi telah diucapkan sumpah, dan itu bukan sumpah yang main-main. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan juga saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali saya ucapkan selamat kepada saudara-saudari yang telah dilantik. Tolong jalankan semua tugas tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, dengan amanah ya. Saya tidak berharap justru dengan jabatan ini kemudian saudara-saudari harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita harapkan. Sekali lagi, pelajari aturan, pelajari undang-undang, pelajari regulasi yang ada, sehingga dalam melangkah, dalam mengambil kebijakan kita tidak akan berbenturan dengan regulasi ataupun peraturan yang berlaku. Dan tetap jaga loyalitas, apapun bentuknya kita tetap harus profesional dan juga tetap loyalitas. Loyalitas kepada pimpinan sesuai aturan, tidak dalam arti yang lain-lain. Loyalitas kepada masyarakat, loyalitas tentunya kepada komitmen kita bersama untuk dapat memanfaatkan ya amanah yang diberikan ini menjadi ladang amal ibadah untuk kita semuanya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam rangka melaksanakan tugas dan pengabdian kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus yang kita cintai. Selamat bekerja ya, dan tetap sekali lagi Bunda ingatkan, ini semuanya masih dalam proses evaluasi. Kalau ternyata Bunda sebagai manusia juga ada kekurangan dalam mungkin mengambil kebijakan, pengamatan ya, ataupun mungkin informasi kepada Bunda yang ternyata itu tidak objektif, tentu ini akan menjadi dasar bagi kami melakukan evaluasi dari apa yang kita laksanakan pada hari ini ya. Jadi tolong tunjukkan, tingkatkan kompetensi dan lakukan inovasi-inovasi demi percepatan tercapainya tujuan kita bersama. Sebelum saya tutup, ini ada pantun yang akan Bunda bacakan. Mohon dapat dijawab dengan kata sikop. Lemari kaca bersih tak ternoda, ingin rasanya bersandar di kaca. Mutasi dan promosi adalah hal biasa untuk penyegaran dan peningkatan kinerja. Buah mangga matang di pohon siap dipetik, rasanya manis dan menyegarkan. Selamat bertugas kepada saudara-saudari yang baru dilantik. Tunjukkan kinerja dan jadilah panutan bawahan. Ambil obor untuk penerangan di malam hari dengan banyak bintang. Bersama Bunda, mari kita tingkatkan pelayanan untuk Tanggamus yang semakin maju dan cemerlang. Terima kasih. Kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami.
berikan rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami di dunia ini dengan kebajikan dan ketakwaan. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin yang telah mendahului kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Tanggamus 1, 2, 3. Lampung 1, 2, 3. Tanggamus Berjaya 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oh, jatuh. Ibu aja nih. Kalau rezeki kasih udah ke siapa ini? Nanti ke bawah lagi. Men. Iya. Oh ya. Jadi ada.